Bermula di sebuah kota masa depan, San Francisco, gabungan dari San Francisco dan Tokyo, sering terjadi judi sabung yang di masa ini menggunakan robot bukan ayam. Hingga pertarungan tersebut selalu dimenangkan oleh pria berbadan besar. Kemudian datang seorang anak jenius bernama Hiro Hamada. Dengan ciptaan robotnya, ia tertarik untuk melawan robot milik pria berbadan besar. Namun Hiro malah ditertarik. Bocil ngentot. Namun Hiro malah ditertawakan olehnya dan menganggap robot milik Hiro hanyalah sampah. Karena pertarungan tersebut adalah judi sabung, Hiro memberikan uang kepada wasit. Di pertarungan pertama, robot milik Hiro kalah telak karena sudah menyentuh tanah. Hiro langsung menantangnya lagi dengan harga yang lebih tinggi, tetapi pria berbadan besar meremehkannya lagi dan merasa Hiro bakal dapat dengan mudah dikalahkan olehnya. Lalu pria tersebut pun menyetujuinya. Di pertarungan kali ini, Hiro dengan santainya memainkan robot tersebut dan dapat dengan mudah menghindari serangan darinya, hingga membuat lengannya terputus dan robot menjadi rusak total nih. Setelah kekalahan telak, pria berbadan besar tidak terima dan langsung mengambil robot milik Hiro serta menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Hiro. Beruntung datang kakak Hiro bernama Tadashi Hamada dan mereka langsung kabur menggunakan sepeda motor. Tidak sampai di situ, Hiro menjalankan robot miliknya untuk menghampiri Hiro nih. Namun pelarian tersebut tidak membuahkan hasil dan malah tertangkap oleh polisi. Setelah itu mereka dijemput oleh bibinya bernama Cash. Dia adalah kerabat dari orang tua Hiro dan Tadashi. Di sini kita tahu bahwa orang tua Hiro dan Tadashi sudah meninggal sejak umur Hiro masih 3 tahun. Cash menjadi wali anak-anak dan main motor anjing. Tai. Sabar, rekaman siang kayak gini, Cok. Di sini kita tahu bahwa orang tua Hiro dan Tadashi sudah meninggal sejak umur Hiro masih 3 tahun. Cash menjadi wali anak-anaknya dan membawa mereka ke dalam asuhannya. Mereka bertiga tinggal di Lucky Cat Cafe tempat Cash bekerja. Saat di rumah, Hiro membuka komputer dan melihat info terbaru judi sabung lagi berada di tepi kota dan akan pergi. Tadashi yang khawatir dengan adiknya, ia akan menemaninya. Di tengah perjalanan, Tadashi membawa Hiro ke kampus tempat ia kuliah untuk memperlihatkan labnya kepada Hiro. Saat di dalam, Hiro terkagum dengan ciptaan teman Tadashi di mana Hiro bertemu dengan Gogo dan tertarik dengan ciptaan motor milik Gogo yang menggunakan suspensi elektromagnetik. Hiro juga terkagum dengan ciptaan milik Wasabi yang membuat apel terpotong tipis oleh laser induksi plasma. Berikutnya, Hiro bertemu dengan Honey Lemon, seorang ahli kimia yang sangat cerdas, sedangkan Fred, seorang maskot sekolah yang terobsesi dengan merubah dirinya menjadi kadal penyembur api. Mencet motor, ya Allah, sabar. Sedangkan Fred, seorang maskot sekolah yang terobsesi dengan merubah dirinya menjadi kadal penyembur api. Dia terbukti sebagai otak besar dan fanatik dari semua hal heroik, fantastik, dan mengerikan. Setelah itu, Tadashi menunjukkan temuan miliknya yaitu robot Baymax. Baymax aktif bila mendengar manusia merasakan kesakitan saat mengatakan "au". Baymax merupakan robot pendamping kesehatan. Tadashi menciptakan Baymax dengan 10.000 pemrograman chip prosedur medis. Hiro yang kesakitan langsung diobati oleh Baymax. Baymax nonaktif bila Hiro mengatakan "aku puas dengan perawatanku". Well then, I'm satisfied with my care. Lalu mereka kedatangan Profesor Robert Callaghan, seorang ilmuwan terkenal di dunia yang dipuji karena inovasinya di dasar robotika serta penciptaan hukum robotika Callaghan. Dengan pengakuan dan pengetahuan seperti itu, Robert memanfaatkan dirinya dengan baik dengan mengajar sebagai profesor kepala Institut Teknologi San Francisco, di mana ia membimbing orang-orang ajaib seperti Tadashi dan kawan-kawan. Ia juga mengatakan putrinya Abigail sangat menyukai pertarungan robot. Setelah ngobrol panjang kali lebar kali sisi, Hiro mulai bersemangat dan memiliki ambisi ingin masuk ke Universitas San Francisco. Walaupun usianya 13 tahun udah lulus SMA, keren kan coy?
Keesokan harinya Tadashi memberitahu kepada Hiro bahwa setiap tahun universitas mengadakan pameran. Pameran tersebut adalah ciptaan robotika dari para mahasiswa. Hiro harus menciptakan sebuah robot yang dapat memukau Profesor Callaghan dan nanti ia akan diterima di universitas tersebut. Hari demi hari Hiro mulai merancang ciptaannya sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Hingga pameran pun dimulai. Di sana terlihat banyak ciptaan dari para mahasiswa lainnya yang hebat. Hiro harus mempresentasikan ciptaannya di depan para juri termasuk Profesor Callaghan. Di awal presentasi Hiro merasa gugup. Tadashi menyemangatinya. Di saat itu pula Hiro mempresentasikan dengan lancar, di mana ia menciptakan microbot yang dikendalikan oleh pemancar neuron yang ia pasang di kepalanya. Orang yang memiliki imajinasi tinggi maka dapat dengan mudah mengendalikan microbot. Microbot dibatasi dengan imajinasi penggunanya. Ya, kita bisa lihat Hiro membuat apa aja yang ia mau tanpa ada batasan. Setelah presentasi selesai, Hiro didatangi oleh Alistair Cray, alumni Institut Teknologi San Francisco yang paling terkenal dan memiliki perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Cray-Tate. Cray-Tate selalu mencari hal besar dan tertarik dengan penemuan milik Hiro untuk ia beli dan nantinya bakal ia jual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Profesor Callaghan mencegah hal itu dan memberitahu bahwa dia telah dikenal untuk mengambil jalan pintas dan mengabaikan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuannya. Mendengar semua itu, Hiro menolak tawaran dari Cray. Lalu Hiro diberi undangan oleh Callaghan untuk masuk ke Universitas San Francisco. Congratulations bro. Setelah itu Tadashi dan Hiro nyantai di jembatan tidak jauh dari kampus. Di saat itu pula tiba-tiba kampus terjadi kebakaran besar. Tadashi yang mengetahui profesor berada di dalam, ia memaksa untuk masuk menyelamatkannya. Tiba-tiba saja terjadi ledakan besar saat Tadashi memasukinya. Setelah kejadian insiden tersebut, Tadashi dan Profesor Callaghan dinyatakan telah tewas. Tidak diketahui pasti penyebab kebakaran. 1 minggu kemudian, Hiro mulai merasa kesepian atas kepergian kakaknya dan tidak ingin masuk ke Universitas San Francisco. Namun bibinya mengatakan masih belum terlambat jika ingin mendaftar di universitas tersebut. Tetapi Hiro membuang undangannya. Di saat itu pula Hiro yang mengambil robot malah terjatuh menimpa kakinya dan mengatakan "Au" yang membuat Baymax aktif. Baymax mencoba memindai Hiro dengan skala 1 sampai 10, di mana Baymax men-scan bahwa Hiro tidak memiliki cedera melainkan ia memiliki perubahan hati karena pubertas dan menunjukkan tumbuh bulu di bagian apa aja nih ayo. Hiro yang kesal mencoba mematikan Baymax dengan memaksa, tetapi ia terjatuh dan melihat salah satu microbot yang berada di sakunya bergerak seolah tertarik microbot lainnya. Yang kita tahu microbot tersebut hancur semua saat kebakaran di kampus. Baymax mengetahui microbot ingin pergi ke suatu tempat, ia langsung mengikutinya. Mengetahui hal itu, Hiro langsung mengejar Baymax hingga mereka sampai di gudang tua. Karena terkunci, Baymax dan Hiro mencoba masuk lewat jendela atap. Saat berada di dalam, Hiro menemukan banyaknya microbot yang dibuat dan tiba-tiba saja microbot tersebut aktif lalu berusaha menyerang Hiro nih. Hiro langsung lari ngibrit seedan-edannya. Terlihat seseorang bertopeng kabuki yang mengendalikan microbot. Beruntung mereka berhasil lolos dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk meyakinkan atas apa yang terjadi kepada mereka. Agar lebih yakin, Hiro juga menunjukkan bahwa Baymax juga ada di sana. Tetapi baterai mulai menipis yang membuatnya bertingkah aneh. Lalu polisi tersebut mengambil kertas untuk menuliskan nomor orang tuanya seketika. Hiro dan Baymax langsung pergi menuju rumah. Saat di rumah, Baymax langsung dicas. Hiro juga mulai menyadari bahwa kebakaran tersebut disengaja oleh seseorang untuk menghilangkan jejak mencuri microbot miliknya, dan pria itu adalah pria bertopeng kabuki. Hiro akan menangkap pria tersebut dengan Baymax, di mana Hiro akan melakukan pembaruan kepada Baymax. Hiro membuat baju pelindung kepada Baymax. Tidak sampai di situ, ia juga membuat chip baru agar Baymax bisa bertarung nih. Setelah pembaruan selesai, Hiro dan Baymax pergi ke tempat manusia bertopeng. Tanpa mereka sadari, seseorang telah mengikuti mereka menggunakan mobil. Saat sampai, pria bertopeng ternyata habis pergi ke pulau dan mengambil barang untuk ia bawa.
Di saat akan menyergap si topeng, mereka kedatangan teman Tadashi yang ternyata merekalah yang membuntuti Hiro. Hiro menyuruhnya untuk pergi, tapi Hane mengatakan mereka ada untuk BMX dan Tadashi. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka kedatangan manusia bertopeng dan menyerangnya. Sebelum kabur ke mobil, Hiro menyuruh Baymax melawannya, tetapi Baymax terlempar dan jatuh di atap mobil. Dirasa manusia bertopeng akan memberikan ancaman, mereka langsung tancap gas pergi, tetapi Wasabi terlalu lambat. Lalu Gogo turun tangan hingga mobil mereka terperangkap microbot yang membawanya mengarah ke laut. Beruntung mereka bisa selamat oleh Baymax yang mengambang. Setelah itu mereka pergi ke rumah Fred untuk beristirahat. Mereka berdiskusi tentang penyerangan barusan kepada mereka, di mana Fred menyangkal bahwa itu adalah Cray. Sebab Cray menginginkan microbot tetapi Hiro menolaknya. Hiro menyangkal hal tersebut bahwa Cray bukanlah pelakunya. Keesokan harinya mereka memulai misi dengan rencana untuk mengambil topeng agar microbot tidak bisa dikendalikan. Tidak sampai di situ, Hiro membuat baju besi layaknya Iron Man kepada Baymax maupun dirinya agar bisa mengendarai Baymax dalam penerbangannya. Di percobaan pertama, Baymax terlihat kesulitan hingga mereka berhasil menyatukan chemistry yang membuat penerbangan mereka membaik. Sedangkan yang lainnya, Hiro buatkan setelan baju armor untuk semuanya, di mana Gogo menggabungkan desain sepeda miliknya dan roda elektromagnetik yang nantinya akan memiliki kecepatan. Hani mempunyai kekuatan cimparse yang memungkinkan dia untuk membuat cimbal seperti bom asap dan lain-lain. Wasabi menggunakan sarung tangan berisi sepasang pisau plasma yang dapat ditarik membentuk berbagai pisau. Yang terakhir, Fred menggunakan setelan Fragila yang mirip monster kaiju dan kemampuannya dapat menyemburkan api. Setelah semuanya beres, Hiro menyuruh Baymax menyalakan super sensor miliknya untuk mencari manusia bertopeng dan menemukannya di sebuah pulau. Lalu mereka semua pergi nih. Saat sampai, mereka masuk ke sebuah ruangan dan menemukan tempat bekas hasil penelitian. Lalu mereka juga memutar rekaman CCTV yang terjadi di tempat tersebut. Ternyata dulunya tempat itu adalah uji coba proyek dari milik Cray bernama Silent Sparrow. Mereka menciptakan alat teleportasi. Lalu mereka uji coba menggunakan kapsul kepada seorang wanita bernama Abigail untuk masuk ke portal tersebut. Namun salah satu petugas mengatakan mengalami masalah ketidakberaturan pada medan magnet penahannya. Tetapi Cray tidak memperdulikan hal tersebut dan menyuruhnya agar menjalankan misinya, dan tiba-tiba saja portal mengalami kerusakan serta kehilangan kontak dari kapsul Abigail. Hiro dan kawan-kawan mulai menyadari bahwa manusia bertopeng adalah Cray, berbarengan dengan dilemparnya batu oleh si topeng dari belakang. Baymax berhasil menahannya, tetapi ia juga terpental. Gogo mulai menyerang dengan kecepatan yang dimiliki, ia dapat dengan mudah menghindar. Hani yang coba membantu Gogo malah terkena lemparan Gogo dan membuat bola es terlempar mengenai Gogo. Sedangkan Fred yang menyerang dengan menyembur api malah terlempar. Wasabi dapat dengan mudah membelah microbot, tetapi microbot melemparnya mengenai Fred dan teman-temannya. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Hiro dan Baymax mencoba membantu, akan tetapi Baymax terdorong microbot membuat Hiro terjatuh mengenai si topeng yang membuatnya terlepas. Ternyata itu adalah Profesor Callaghan. Ia selamat menggunakan alat ciptaan milik Hiro, yaitu microbot. Sedangkan ia tidak memperdulikan apa yang terjadi kepada Tadashi yang mencoba menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Hiro langsung marah dan mengganti chip Baymax untuk membunuh Callaghan. Callaghan yang panik mencoba menghindar serangan dari Baymax, dibantu Fred, Gogo, Wasabi yang mencoba menghentikan serangannya, tetapi malah terlempar hingga Hani menempelkan chip milik Tadashi kepada Baymax yang membuatnya tersadar. Hiro yang diluapi oleh emosi meninggalkan mereka lalu pergi untuk memperbaiki sensor Baymax agar dapat dengan mudah menemukan Callaghan. Tetapi Hiro tersadar saat Baymax menunjukkan video milik kakaknya yang menciptakan Baymax. Berbarengan dengan datangnya yang lain, Hani menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Callaghan menyalahkan Cray atas rusaknya mesin teleportasi, di mana Abigail adalah anak dari Profesor Callaghan yang jadi uji coba alat teleportasi tersebut.
Di sini kita bisa tahu sebelumnya Cray sudah mengetahui adanya kerusakan tetapi malah melanjutkan operasi. Melihat hal itu, mereka memulai rencana untuk menangkap Profesor Callaghan nih. Keesokan harinya, Cray yang sedang berpidato di hadapan umum ditangkap oleh seseorang yang tidak lain adalah Profesor Callaghan. Callaghan akan membalas dendam dengan menghilangkan semua perusahaan miliknya yang disedot oleh teleportasi yang Callaghan buat tepat di atas mereka. Setelah itu, Hiro dan yang lainnya datang nih. Hiro mencoba menyadarkan Callaghan dengan kata-katanya yang membuat perasaannya jadi iba. Tetapi Cray mengatakan akan memberikan apapun kepada Callaghan jika membebaskan dirinya, yang membuat Callaghan marah dan hanya menginginkan anaknya, yaitu Abigail. Si tolol, diem kayak nggak tahu diri beti kan. Greget aing. Lu pikir kehilangan nyawa dengan gampangnya lu bayar pakai duit? Aish, kacau. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Wasabi juga tersudut berbarengan dengan Gogo yang terperangkap. Baymax mencoba melakukan perlawanan tetapi terperangkap, sedangkan Hiro berhasil bertahan dari sedotan portalnya nih. Mengetahui semua teman-temannya terperangkap, Hiro menyuruhnya untuk mencari sudut lain dan gunakan otak jenius untuk berpikir. Di saat itu pula Wasabi, Honey, Gogo, Fred dapat dengan mudah keluar dari perangkap tersebut. Sedangkan Hiro diselamatkan Baymax. Setelah semuanya berkumpul, Hiro merencanakan rencana baru di mana ia akan menghancurkan Microbot dan nantinya akan tersedot ke portal tersebut. Mereka memulai dengan membuat pandangan Callaghan terfokus kepada Hiro, di mana yang lainnya akan menghancurkan Microbot di bawah. Sedangkan Baymax menyerang di atas agar terfokus juga padanya. Hingga Hiro dan Baymax terperangkap, Callaghan mencoba menghabisinya tetapi ia malah kehabisan Microbot dan Baymax langsung menghancurkan topeng milik Callaghan. Lalu Microbot pun tidak bisa ia kendalikan. Di saat itu pula portal pun terjatuh. Karena portal tersebut tidak bisa mati, mereka mencoba melarikan diri tetapi Baymax merasakan kehidupan di dalam portal. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah anak dari Profesor Callaghan yang mengalami hypersleep. Hypersleep pada umumnya adalah tidur panjang di mana para astronot yang terbang ke planet Mars akan melakukan hibernasi selama perjalanan. Teknik ini ternyata dipelajari dari hewan. Istilah hibernasi diperuntukkan bagi hewan seperti beruang kutub hingga kelelawar. Secara singkat, aktivitas hibernasi yang dilakukan oleh hewan bertujuan untuk kelencaran metabolisme tubuh mereka. Sebaliknya diterapkan pada awak astronot agar mereka bisa tidur panjang alias hibernasi yang sebetulnya sudah menjadi syarat bagi perjalanan antariksa berdurasi lama. Salah satu tujuan awal dari hibernasi awak ini adalah demi pengurangan biaya, yakni pasokan makanan dan air menjadi berkurang serta menghindari tulang keropos atau kehilangan otot. Selama mati suri, astronot akan tetap diberi asupan makanan melalui infus. Lanjut. Hiro dan Baymax masuk ke portal di mana terdapat reruntuhan perusahaan Crytek. Dengan penuh hati-hati, Hiro memandu Baymax dan menemukan Abigail berada di pesawatnya. Setelah itu, Baymax akan membawanya dengan didorong yang akan dipandu Hiro, tetapi Baymax terkena reruntuhan batu untuk menyelamatkan Hiro. Karena tidak punya pilihan lain, Baymax menggunakan tangannya yang memiliki tenaga untuk menyelamatkan mereka nih. Dengan berat hati, Hiro mengikhlaskan Baymax pergi. Akhirnya, Hiro dan Abigail selamat, sedangkan Profesor Callaghan ditangkap. 1 minggu kemudian, Hiro mulai memutuskan untuk masuk ke kampus nih. Hiro yang ingin melihat robot tangan Baymax tidak sengaja menemukan sebuah chip ciptaan Tadashi. Hiro langsung membuat Baymax hidup kembali dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil, perlunya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan. Orang yang terlihat arogan belum tentu orang tersebut adalah orang jahat. Sebaliknya, orang yang terlihat baik belum tentu dia orang baik. Ketika kita kehilangan seseorang oleh salah seorang, bukan berarti kita harus balas dendam terhadap orang tersebut, karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan balas dendam. Masih ada banyak cara, walaupun ya sulit menerima kepahitan tersebut, tetapi sudahlah, gue bingung. Gue Bang Toyi pamit undur diri. Dadah.